فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Sahih Bukhari jilid 4, masih di pertengahan muka surat 189. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza tatawala ru'atul ibilil buhum fil bunyan. Di antara tanda hari kiamat adalah apabila para penggembala unta yang tidak dikenal itu mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Laisa ala syartil aqalliyah, yaitu istilah unta ini tidak menunjukkan minimalnya itu. Minimalnya adalah unta. Wa qad akhrajahu Muslim fi sahihih min hadis Umar radhiyallahu an. Riwayat yang terkenal itu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi asyratis saah, bahwasanya Nabi bersabda tentang tanda kiamat, yaitu ru'a asya, para penggembala kambing. Wala syakka anna ru'a asya awda'u qadran, tiada keraguan bahwasanya para penggembala kambing itu lebih rendah kadarnya, nilainya fil uruf, di dalam tradisi manusia, min ru'ail ibil, daripada penggembala unta. Jelas penggembala unta dianggap kaya ya, lumayan ya. Kita penggembala apa ya? Oh, ada kucing di situ. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa innama khassaru asya bidzikr, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan para penggembala kambing di dalam penyebutan untuk yang hadis Umar, li'annahum ad'afu ahlal badiyah, karena mereka adalah penduduk perkampungan, pedalaman yang paling lemah. Ya, yang lain-lain banyak memiliki unta, lembu dan semacamnya, orang-orang Badui. Wa qala rahimahullah wa riwayatul muslimin fi ru'ail buhum min ghairi dzikril ibil aula. Kata Al-Qurtubi, ada riwayat Muslim tentang tanpa menyebutkan unta, tapi sekedar penggembala dari al-buhum. Buhum sesuatu yang tidak dikenal. Terkadang buhum bahimah, yaitu hewan-hewan, secara umum penggembala hewan. Li'annaha al-ansabu limasakil hadis, karena ini lebih sesuai untuk pola alur hadis. Bagaimana orang-orang yang lemah, yang tidak dikenal, penggembala biasa, tahu-tahu mampu untuk berlomba-lomba meninggikan bangunan. Baik, tanpa penyebutan unta. Jelas unta, oh, duit banyak biasanya kalau pemilik unta. Wali maksudih, lebih sesuai untuk menjelaskan maksud Nabi. Fa inna maksudah, karena maksud Nabi dalam pembahasan ini, anna ab'afa ahlil badiyah, bahwasanya penduduk Badui yang paling lemah, wahum ru'a usya, mereka adalah para penggembala kambing, sayang qalibu bihimul hal, keadaan akan membuat mereka berubah, berbalik, ila ayyasiru mulukan, menjadi para raja, menjadi penguasa-penguasa, padahal semula adalah penggembala kambing saja. Kalau penggembala unta mungkin malah memang sudah berkuasa di kampung-kampung, di desa-desa. Ma'al ba'fihim, padahal mereka itu lemah, wa bu'dihim an asbabi dzalik, dan jauhnya mereka dari sebab-sebab kekuasaan dan sebab-sebab kekayaan. Wa amma ashabul ibil, adapun penggembala atau pemilik unta, fahum ahlul fakhri wal khuyala, mereka adalah pemilik kebanggaan dan keangkuhan. Ma'ruf dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih itu ya. Fa innal ibil izzu ahliha, karena ibil adalah kemuliaan bagi pemiliknya.
Wali anna ahlal ibil, dan juga karena pemilik unta laisu alatan wala fuqara ghaliban. Mereka bukanlah orang yang miskin, bukan pula orang yang fakir biasanya. Iya, sekali jual dapat berapa ribu ringgit itu ya, atau berapa belas ribu ringgit. Jelas mahal itu. Selesai dari al-mufhim. Fahatanil amaratan, kedua tanda ini tadullani ala fasadin tidhamil alam, menunjukkan kepada rusaknya keteraturan alam. Cuma kalau dilanjutkan tadi, bagaimana orang-orang yang miskin tahu-tahu boleh berlomba-lomba dengan kekayaan. Sebagian ulama mengatakan ini di masa Nabi Isa, tatkala sudah selesai melawan Dajjal dan sudah selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian keberkahan membesar, Nabi Isa menyebarkan harta benda dan tak ada orang yang mau karena tidak ada orang fakir. Sudah saking kayanya di masa itu. Dan hadis-hadis tentang ini sahih, tinggal bagaimana menggabungkan riwayat-riwayat itu. Kemudian dikatakan di sini baina yadayil qiyamah, sebelum datangnya kiamat, alam semesta itu keteraturannya sudah semakin kacau. Keteraturan di langit sudah kacau, matahari malah terbit dari barat lagi. Keteraturan di bumi pun kacau, seperti yang disebutkan perkara-perkara tadi, dan bagaimana hewan-hewan dan benda mati malah mampu berbicara. Keadaan memang jadi aneh-aneh, tidak seperti biasanya. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa maqsudu hadzal hadis, maksud hadis ini adalah al-ikhbaru an tabaddulil hal wa taghayyurih. Nabi mengkhabarkan tentang pergantian dan perubahan keadaan. Bi ayyastauliya ahlul badiyah, yang mana orang-orang Badui, orang perkampungan, alladzina hadhihi sifatuhum, yang mana inilah sifat mereka, ternyata yastauli, yaitu merebut kekuasaan, istilah yaitu merebut wilayah kekuasaan ala ahlil hadirah, terhadap orang-orang perkotaan. Wa yatamallaku bil qahri wal ghalabah, mereka meraih kekuasaan dengan pemaksaan dan dominasi, penundukan. Fataksuru amwaluhum, sehingga harta benda mereka menjadi banyak. Wa tattasi'u fi hitamid dunya amaluhum, angan-angan mereka menjadi semakin meluas di dalam mencari kesenangan-kesenangan dunia. Fatansarifu himmatuhum, sehingga keinginan mereka, himmah, keinginan atau cita-cita, berpindah kemana? Ila tasyidil maba'a maghani. Ini paling salah cetak kok ya. Dohirnya mabani kok. Takkan meninggikan nyanyian. Dohirnya mabani, bangunan. Ya, meninggikan bangunan. Oh iya, ingin arsitektur yang hebat-hebat. Iya, dohirnya mabani. Ini paling salah cetak dari sana ya. Wa hadmiddin, dan meruntuhkan agama. Wa tahrifil ma'ani, menyelewengkan, memisongkan makna-makna. Wa anna dzalika idza wujid, dan bahwasanya jika perkara itu sudah didapati, kana min asratis saah, termasuk dari tanda-tanda kiamat. Dan ini akan dikaitkan, tafsir ini akan dikaitkan dengan inna min asratis saah ayudharul jahl wa yurfa'al ilm. Di antara tanda kiamat adalah kejahilan semakin zahir, yaitu menang, dan ilmu semakin sedikit. Nah, sebagian menafsirkan ke arah situ. Memang khilaf banyak sekali tentang ini. Selesai dari al-mufhim. Wa ma faidatu ma'rifati alamatil qiyamah. Sekarang apa faidah kita mengenal tanda-tanda kiamat? Min fawaidiha, di antara faidahnya adalah ziyadatul iman, yaitu pertambahan iman. Semakin tambah iman, semakin tinggi derajat, maka semakin banyak pahala dan semakin banyak kenikmatan di surganya itu, kualitinya. Wa tahsinuz zat liyaumil ma'ad, dan memperbagus perbekalan untuk datang ke hari pengembalian. Iya, perlu bekal untuk datang ke hari kiamat. Ketika kita lihat, oh makin lama tanda makin banyak ini kiamat kecil, tanda-tanda kecil, berarti memang harus semakin bersiap-siap. Walaupun mungkin kita tidak mendapati kiamat besar, tapi kita sendiri sebentar lagi akan mengalami kiamat kecil, yaitu ajal dan sebagainya. Qala al-Allamatul At-Tibi rahimahullah, wal faidatu fi bayanil amarat,
Faidah di dalam menjelaskan tanda-tanda kiamat, hiya ayyata ahaba al-mukallaf. Hendaknya si mukallaf, orang yang terbebani syariat itu, yata'ahab, dia bersiap-siap, mempersiapkan apa? Al-masira ilal ma'ad, untuk berjalan ke tempat pengembalian dia. Bisa ditakwa, dengan bekal ketakwaan. Selesai dari kitab Al-Kasyif. Summa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di akhir hadis Abi Hurairah itu, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Perkara ini masuk dalam 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Summa talan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, innallaha 'indahu ilmus saah, al-ayah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya sahajalah tanda pengetahuan tentang kiamat. Hadza min babi ziyadatil faidah. Jadi walaupun malaikat Jibril atau si penanya tidak bertanya tentang itu, ini Nabi memberikan tambahan faidah. Satu perkara ini masuk dalam 5 perkara yang khusus itu. Wa illa, karena jika tidak demikian, fasailu lam yas'al an sa'iril mughayyabatil khamsah. Si penanya tidak bertanya tentang semua tanda-tanda perkara gaib yang 5 itu. Walakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha lil ahammiyah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya karena pentingnya masalah ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tadammana jawabu ziyadatan ala soal. Jawaban Nabi tadi mengandungi tambahan di atas pertanyaan, yaitu melebihi pertanyaan. Lilih timami bidzalik, agar orang menumpukan perhatian pada masalah ini. Irsyadan lil ummah, sebagai bimbingan untuk umat ini, lima yatarattabu ala ma'rifati dzalika minal maslahah, karena pengetahuan tentang itu akan menghasilkan, yatarattab, mengakibatkan kemaslahatan. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib. Summa qala qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Di dalam 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Allah di sini tentunya secara lafaz marfu ya, ma'ruf. Menurut Kufiyun, lafzul jalalah Allah sebagai fa'il. Adapun kalau Basriyun, harus amilnya itu atau makmulnya itu sebelum illa. Illa memisah. Baik, makanya bagi Basriyun, terutama yang dirajihkan oleh Ibnu Hisham, la ya'lamuhunna ahadun illallah. Lafzul jalalah Allah sebagai badal. Tidak ada satu zat pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Summa talan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca innallaha 'indahu ilmus saah, al-ayat. Yadullu ala anna ma'rifata ta'yinis saah. Ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan tentang ditentukannya hari kiamat pada Jumat yang keberapa atau apa, minal mughayyabat, termasuk perkara gaib, perkara yang digaibkan oleh Allah Ta'ala. Allati ista'sarallahu bi'ilmiha, yang mana Allah mengkhususkan dirinya dengan pengetahuan itu. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa qawluhu fi khamsin la ya'lamuhunna illallah fihi hadfun wa tawassut. Ya, ini dalam ilmu balaghah. Di dalam lafaz ini ada hadaf, ada penghapusan untuk meringkas. Wa tawassut, yaitu berlapang-lapang di dalam penggunaan kalimat. Hiya minal khamsi allati qad infaradallahu ta'ala bi ilmiha au fi adadiha, yaitu perkara hari kiamat itu termasuk dari 5 perkara yang mana Allah Ta'ala menyendiri dengan pengetahuan tentang itu, atau tentang bilangannya, bilangan 5 perkara. Fi adadihin, iya, apa saja bilangan 5 perkara itu. Fala matama'a li ahadin fi ilmi syai'in min hadhil umuril khams, maka tidak ada seorang pun yang layak untuk memiliki minat, hasrat untuk mengetahui sedikit pun dari 5 perkara ini. Summa dzakara dalilan ala dzalik, kemudian Qurtubi menyebutkan dalil tentang itu. Fala tariqa li ilmi syai'in min dzalik, maka tidak ada jalan untuk mengetahui sedikit saja dari perkara itu illa
ayyu'allimallahu ta'ala bidzalik, kecuali jika Allah mengajari dia dengan itu, tentang itu. Au bi syai'in minha, atau sebagiannya. Tayyib, ahadan, oh ini maf'ul bihi-nya di belakang ya. Allah mengajarkan kepada seseorang mimman sya, dari orang yang dia kehendaki untuk mengajarinya. Tayyib, selesai dari al-mufhim. Wa qala al-alamatu Tibi rahimahullah qauluhu fi khamsin, ay ilmu waqti sa'ah dakhilatun fi jumlati khams. Pengetahuan tentang waktu kiamat itu masuk ke dalam kumpulan 5 perkara itu. Wa hadzafa muta'alliqal jar, ini masdar ya. Wa hadzfu muta'alliqil jar sa'idun sya'i', dihapuskannya muta'alliq dari jar, yang sesuai muta'alliq kan muta'allaq berarti ya. Muta'allaq, gantungan dari jar itu boleh dan sudah biasa terjadi. Sya'i' yaitu sudah biasa terjadi. Cuma mana jar majrur ini ya, fi khamsin. Cuma muta'allaqnya apa yang menjadi gantungan dia, yaitu ilmu waqti as-sa'ah. Ilmu waqti sa'ah fi khamsin. Baik. Kama fi qaulihi ta'ala, contoh yang lain dalam ilmu nahwu ini ya, yaitu seperti dalam firman Allah Ta'ala, tis'i ayat, idhab ila fir'auna fi sya'ni tis'i ayat, pergilah engkau kepada Fir'aun di dalam sya'an, berarti apa ya, sifat lah, atau makna atau kandungan, dan yaitu di dalam kandungan 9 ayat, yaitu engkau ke sana disertai dengan 9 ayat. Nah, dengan itu menang antuma wa man taba'akumal ghalibun, di dalam ayat yang lain. Baik. Dengan ayat itu maka engkau, kalian berdua dan orang yang mengikuti kalian berdua akan menang. Wa yajuzu ayyata'allaqa bi a'lam, boleh juga walaupun agak jauh, fi khamsin, ini dia muta'aliknya dengan lafaz yang sebelum-sebelumnya, yaitu a'lam, yakni mal mas'ulu anha bi a'lama minasail fi khamsin, yang ditanya tidak lebih tahu tentang orang yang bertanya di dalam 5 perkara ini. Ay fi ilmil khams, pengetahuan 5 perkara. Fa kama amma fil mas'uli anhu awalan, sebagaimana Nabi SAW pada kali yang pertama menjadikan perkara yang ditanyakan itu bersifat umum. Baik. Amma fil mas'uli saniyan, fil mas'uli anhu, berarti apa? Nabi itu ini ya, yaitu Nabi tidak tahu dalam 5 perkara ini. Maka kemudian yang kedua minas sa'il, tapi apa? Amma fil mas'ul, tayyib, yaitu yang ditanya tidak lebih tahu tentang semua perkara ini, tentang perkara ini. Kemudian perkara apa saja, bahkan 5 perkara semuanya, saya tidak lebih tahu daripada engkau tentang masalah ini. Berarti maknanya apa sih? La yambaghi li ahadin ayas ala ahadan, tidak layak bagi siapapun juga untuk bertanya kepada orang lain fi ilmil khams, tentang pengetahuan 5 perkara, bukan hanya hari kiamat, tapi juga tentang janin. Jadi tak perlu datang ke bomo, ke dukun, anak saya laki kah perempuan, anak saya nanti cacat kah, sehat, anak saya kembar kah, tidak kembar, anak saya premature atau matang. Tak perlu tanya itu, bomo pun tak tahu. Baik, demikian pula mungkin apa, tanya ke bomo besok hujan kah kering, bomo mana tahu. Baik. Nah, maka Nabi menjelaskan perkara-perkara seperti ini hanya Allah yang tahu, tak perlu susah payah tanya ke paranormal itu atau semacamnya. Li'anal ilma biha mukhtassun billahi ta'ala, karena pengetahuan tentang itu dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Selesai dari kitab Al-Kasyif. Kemudian wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, tahrimud di'ai ilmil ghaib, diharamkan mendakwakan tahu perkara gaib min ghairi tariqil anbiya alaihimussalam, tanpa mengikuti jalannya para nabi, yaitu nabi tahu lewat wahyu. Wahyu telah terputus, ya sudah tidak perlu cari susah payah. Tapi ajaran nabi tentang berita-berita gaib itu yang diimani tanpa kita cari tambah-tambahan.
Baik. Kemudian qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, summa lam, kemudian ketahuilah anna akhdal ujrati wal ja'li, mengambil upah dan mengambil ja'al, yaitu sayembara. Ja'al itu sayembara biasanya. Ala di'ai ilmil ghaib, untuk mendakwakan ilmu gaib, au dhanni, atau persangkaan perkara gaib, la yajuz, tidak boleh, bil ijma', dengan ijma'. Adapun kalau bukan perkara gaib tidak masalah. Seperti apa? Barang siapa menemukan begini-begini, maka dia mendapatkan hadiah begini. Nah, itu sah, seperti dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir surat Yusuf itu. Itu boleh, dan ulama sepakat, boleh, tak masalah. Orang berjasa susah payah mencarikan apa, ya sudah dikasih upah. Yang menang mendapat hadiah, ini boleh. Tanpa ada pemaksaan dan sebagainya. Tapi untuk perkara gaib tak boleh. Ini biasa ya dulu di zaman-zaman mungkin apa raja-raja atau jahiliyah. Nah, bomoh-bomoh berdatangan untuk meramalkan ini, meramalkan itu dan sebagainya. Sampai muncul cerita apa yang terkenal, cerita rakyat itu lebih malang meramalkan ini itu. Tahu-tahu apa? Ya namanya untung-untungan, ternyata belalang dan sebagainya, katanya cerita rakyat dulu itu. Kebetulan aja dia tak tahu perkara gaib, tapi dianggap tahu gaib dan mengalahkan para dukun-dukun yang lain. Ini haram sayembara macam itu. Wa qala al-Allamatu Tibi rahimahullah fi syarhi hadzal hadis, dalam syarah hadis ini, wa fihi isyaratun ila ibtalil kahanah, di dalam hadis ini ada isyarat tentang dibatalkannya perbomohan, perdukunan, wan najamah, yaitu apa? Pernujuman, jadi ahli nujum, ramalan bintang. Baik. Tapi kalau sesuatu yang pasti tak masalah, saya meramalkan malam ini ada bintang, memang ada bintang. Kita belum kiamat. Baik. Wa masyakalaha, dan perkara yang polanya seperti ini. Dan ini dibahas Ibnul Qayyim di akhir-akhir kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Qala Labid, la amruka ma tadrib dawaribu bil hasa wala zajiratu tayri mallahu sani'u. Ini istilah Arab aja ya, la amruk. Tidak diniatkan sumpah, cuma kita yang terjemahkan setengah mati. Gimana terjemahkannya dan tidak membuat pembaca itu bingung. Demi umurmu, harus disyarah seperti ini jadinya. Ma tadrib dawaribu bil hasa, para wanita yang memukul dengan kerikil, yaitu para rawamil, yaitu para wanita yang meramal, ya, kadang wanita, kadang laki-laki, tapi memang sering di masa lampau perempuan ya. Wala zajiratu tayr, demikian pula para wanita yang menghardik burung untuk meramal, kalau ke kanan untung, kalau ke kiri buntung misalkan, atau apa tak tahu. Apa yang akan diperbuat oleh Allah? Iya, tak ada yang tahu perkara gaib. Kemudian wa isyadun, ini paling kurang roh ya dari kitabnya itu. Wa irsyadun lil ummah, bimbingan untuk umat ini. Wa tahdhirun lahum, memperingatkan mereka an ityani man yadda'i ilmal ghaib, jangan sampai mendatangi orang yang mendakwakan tahu perkara gaib. Baik. Faidan, maka jika demikian, al jawabu minal uslubil hakim. Ini pembahasan balaghah. Jawaban Nabi ini dalam ilmu balaghah dikatakan uslubul hakim, yaitu metode orang yang bijak menjelaskan sesuatu yang lebih bermanfaat atau mencegah dari perkara yang membahayakan. Ajaba an su'alihi fi dhimni asya'in muhimmah. Nabi menjawab pertanyaan si penanya tadi di dalam kandungan perkara-perkara yang penting, labudda min bayaniha, yang harus dijelaskan. Irsyadan lil ummah, demi membimbing umat, wa tanbihan lil muallim, dan mengingatkan kepada seorang pengajar alaiha tentang perkara yang seperti ini. Ia pengajar pandai-pandai memperhatikan apa jawaban yang sesuai dan seterusnya. Ka'annahu qil, seakan-akan dikatakan su'aluka hadza yaqtadi an la yaqtasira ala jawabin wahid. Pertanyaanmu ini menuntut untuk seseorang tidak membatasi diri kepada satu jawaban.
hanya masalah hari kiamat. Ada 4 perkara lain yang polanya sama, tidak perlu ditanya-tanyakan ke orang yang manusia tak tahu perkara gaib. Bal yujabu ma'ahadil umuril muhimmah. Tetapi yaitu bahkan pertanyaan itu dijawab disertai dengan perkara-perkara penting tadi. Fa innah timamaha kahtimamih, karena menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang 4 itu seperti menumpukan perhatian pada perkara pertama. Ya, permasalahannya sama sebenarnya. Au yuqal, atau boleh juga dikatakan kana yajibu alaika ayyuhal muallim, wajib atasmu wahai seorang pengajar, alla taqtasira ala soalin wahid, jangan membatasi pada satu pertanyaan, yaitu satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Bal berarti apa? Tus'al kah? Kalau mu'alim tus'al, ditanya. Tus'al an hadil asya'il muhimmah, engkau juga akan ditanya tentang perkara-perkara yang penting lainnya dengan jawaban yang sama. Ini kalau tus'al. Kalau tas'al berarti bagusnya si penanya ya, bukan si mu'alimnya. Si penanya bukan hanya bertanya kepada tentang satu perkara, tapi juga perkara-perkara yang penting. Ini kalau tulisan atibi mu'alim betul. Kalau ternyata kurang tak ya, wallahu a'lam, muta'alim, wahai pelajar. Selesai dari Al-Kasyif. Wa amma idza jaa khabarul ghaib, adapun jika datang berita gaib min qibalir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika min i'lamillah, maka yang demikian itu adalah dari pemberitahuan dari Allah. Allah yang mengajari Nabi. Wa idnihi lihadar rasul, dan izin Allah untuk Rasul ini mengetahuinya. Ya, ini kekhususan untuk perkara yang Allah kehendaki. Kama qala Allah Ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dialah yang mengetahui perkara yang gaib, maka yaitu kemudian dia tidak menampakkan kegaibannya pada siapapun juga, illa manirtadha mir rasul, kecuali orang yang dia ridhoi dari Rasul. Para wali tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya, wali jelas yaitu apa? Para wali bukan Rasul, maka tidak layak mendakwakan tahu perkara gaib. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, karena sungguh Allah telah meletakkan para pengawas di hadapan perkara gaib dan di belakangnya, yaitu rasad, yaitu pengawas atau pengintai. Maka tak ada yang mampu untuk menembus, untuk melihat-lihat, melongok ke situ. Tak ada gunanya mempelajari ilmu gimana agar boleh lihat tembus atau gini-gini. Karena dulu punya bukunya, namanya masih kecil, suka baca berbagai buku. Ternyata ada buku macam itu juga. Bagaimana tahu perkara gaib, bagaimana boleh mengintai rumah orang. Wah, ini aneh-aneh. Tapi tak pakai satelit, pakai cara jin. Ini tak boleh. Allah sudah meletakkan penjaga-penjaga. Nah, jin harus siap ditembaki dengan panah-panah api nanti, na'udzubillah. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Hal itu Allah lakukan agar Allah mengetahui, yaitu ilmu waqi'i, ilmu yang terkait dengan, yaitu bersamaan dengan masa berlakunya, bahwasanya mereka para rasul telah menyampaikan risalah-risalah dari Rabb mereka. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.